Tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Elektro Programming. Kali ini kita akan coba membahas lagi ya teman-teman tentang uh, neural network. Di sini kita coba. Saya pernah membahas di video saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di bagian deep learning itu. Oke, kita akan coba bahas lagi bagaimana cara menghitungnya. Mungkin akan ada dua video, yang satu untuk pengantarnya, kemudian akan ada bagaimana cara menghitungnya. Karena ada yang pernah bertanya gimana cara menghitung neural network gitu. Nah, saya akan buatkan nanti soalnya dan penjelasannya di Excel gitu. Nah, yang pertama, kita udah tahu di video sebelumnya simple neural network itu seperti apa, yaitu bisa disebut MLP ya. MLP itu syaratnya hanya 3, yaitu punya input layer, hidden layer, dan output layer minimal 3. Nah, itu bisa disebut MLP. Nah, di sini ada input layer yang akan diinputkan datanya gitu. Itu datanya ya yang warna biru ini. Kemudian hidden layer di situ akan dijumlahkan dengan formula ini, Y sama dengan W1 kali X1 plus W2, ini bobotnya. Jadi nanti akan ada bobotnya di setiap, karena ini kan terkoneksi semua ya, namanya juga fully connected gitu ya. Jadi semua ini akan terkoneksi satu dan lainnya. Kemudian akan ada fungsi aktivasi untuk mengaktifkan nilainya ya, apakah dia bernilai 0 atau 1 atau berapapun gitu. Nah, di sini ada contoh multilayer perceptron dari multiclass menggunakan softmax, fungsi aktivasi softmax. Di sini terlihat ini pakai TensorFlow model add dense64 activation ReLU input DIM20 ini sebagai inputnya, kemudian hidden layernya yang dense64 activation ReLU ini aja, dan outputnya ada 10 neuron ya. Oke, dengan fungsi aktivasi softmax. Nah, tadi menyinggung apa itu perseptron ya, menyinggung tentang perseptron. Perseptron itu adalah satu neuron ini. Nah, ini jadi kumpulan-kumpulan perseptron tadi ya, neuron-neuron tadi ya. Neuron ini kan kalau satu doang. Nah, kalau yang ini kan perseptron nih. Jadi banyak ada inputnya, kemudian masuk ke neuronnya sini dan menghasilkan output, itu perseptron. Nah, di sini satu dari satu neuron ini sebenarnya kalau kita bedah itu kayak gini ya teman. Jadi ada input, kemudian di summation dijumlahkan di sini karena ini kan punya W, ada X1, dia mempunyai bobot 1 atau W1 ya. Nanti akan dikalikan, ditambahkan X2 dikali W2 akan ditambahkan lagi dengan data berikutnya dikalikan bobot itu sendiri gitu di neuron ini. Nah, kalau neuronnya banyak ya udah semuanya mengalami hal yang sama gitu. Nah, kemudian ada yang namanya forward propagation, back propagation gitu ya. forward propagation itu di ini step 1 sama 2 ini, jadi sum of product dari bobotnya ya, dari setiap neuronnya itu X1 X2 ini sebagai data, kemudian ini terkoneksi, ini ada satu ini bias ya. Ya, ini terkoneksi, kemudian ada Z sama F. F ini sebagai fungsi activation-nya, maksudnya di dalam itu ada summation-nya dan ada fungsi aktivasinya. Jadi keluar itu udah Y gitulah ya. Kemudian masuk lagi ke hidden layer selanjutnya gitu. Nah, ini 4 layer ya. Dengan input 1, 2 hidden layer dan 1 output gitu. Kemudian ada back propagation. Back propagation ini digunakan untuk mengupdate bobotnya, mengupdate weight-nya tadi teman-teman. Yang ini W1 sampai W ke sekian itu ya. Itu diupdate. Itulah yang akan menyesuaikan nilainya. Menyesuaikan terhadap outputnya ya. Jadi neural network ini bagusnya itu dia bisa menemukan pola dari data yang diinputkan gitu. Non linear, linear itu dia bisa semua.
tergantung dari ininya ya, trainingnya dan banyak parameter yang harus diturunin karena di sini ada beberapa komponen lain seperti loss function optimizer seperti itulah. Nah, kemudian nah caranya gimana perhitungan manualnya? Ya teman-teman yang mengambil mata kuliah tentang AI atau neural network gitu ya, itu mungkin akan menemui soal-soal bagaimana cara menghitungnya gitu. Nah mungkin ini caranya adalah inisialisasi bobot awal dulu W0 sampai W ke N gitu ya. Dan learning rate gitu. Kemudian dilakukan summation setiap datanya WI kali XI gitu. I itu adalah datanya. Kalau datanya ada 10, maksudnya 10 kolom ya teman-teman. X1 sampai X10 gitu berarti ada W1 sampai W10 gitu. Kemudian setelah itu cara menghitung Y prediksinya itu menggunakan fungsi aktivasi. Outnya ini adalah out dari ini. Nah ini sum ini adalah out. Kemudian fungsi aktivasinya apa nanti ketemu tuh Y prediksinya. Nah kemudian dihitung errornya, apakah Y prediksinya dan Y aktualnya itu ada error berapa gitu selisihnya. Nah dari error itu akan digunakan untuk mengupdate bobot yang terbaru. Caranya W yang terbaru adalah W yang lama, W sebelumnya ditambah learning rate dikali error dikali data ke I gitu. Setiap datanya teman-teman. Karena yang diupdate adalah WI, bobot setiap bobot ke I gitu. Itu. Oke. Bentar. Oke, oke, oke. Saya mau hidupin kipasnya dulu. Oke. Kemudian keterangan di sini lah, XI adalah contoh adalah data ke I ya. Data ke I ya maksudnya. Contohnya X1, X2, X3 sampai X ke N gitu. Nah, WI adalah bobot ke I. W1, W2, W3 dan seterusnya. Oke, itu. Kemudian ada soal di sini. Nah, ini adalah ada dua. I-nya itu ada dua, jadi ada X1 dan X2. Kemudian datanya ini 0,8, 0,5 itu labelnya 1. Kalau ada data ada data segini lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data ini yang memiliki prediksi 1, 0 ini ya. 2 kelas ya, berarti klasifikasi gitu. Nah, gimana caranya? Oke, berarti ini kita menghitung perceptron ya. Satu neural network ini itu cukup sebenarnya untuk melakukan soal untuk menghitung memprediksi data berikutnya gitu. Katakanlah 0,7 dan X1 0,7, X2-nya 0,1. Itu nanti labelnya berapa gitu. Itu bisa hanya menggunakan ini saja. Nah, oke, arsitekturnya seperti ini. Jadi ada X1 dan X2. Kemudian W-nya ini setiap garis ini dia memiliki bobot teman-teman. Jadi X1 ini masuk akan dikalikan dengan W. Maka jadinya kan X1 dikalikan W1 gitu. Nah, kemudian yang bawah ini X2 dikalikan W2 masuk tuh ke sini. Ke yang warna ungu ini. Nah, di dalamnya itu ditambahkan. Maka dijumlahkan tuh. Yang tadi X1 dikalikan W1 itu dijumlahkan dengan X2 dikalikan dengan W2. Seperti itu. Oke. Kemudian hasil dari sum of product tadi itu akan diprediksi dengan mengaktifkan function ini, activation function yang entah itu sigmoid atau apa gitu, atau kategori softmax atau apapun gitu ya. Nah di sini barulah kita dapat melihat
ya prediksinya itu keluaran dari neuronnya ini ya. Gitu teman-teman. Apakah dia 0 atau 1 gitu. Oke. Nah, kebetulan di sini ini apa namanya? Ini ya, 0 sama 1 ya. Berarti dia tuh outputnya sebenarnya 2. Jadi apakah dia 0, apakah dia 1 gitu. Oke. Kita akan coba untuk mengerjakan soal ini teman-teman. Mungkin di video selanjutnya ya, saya akan coba gimana cara mengerjakannya. Nanti kita akan coba bersama-sama menggunakan Excel teman-teman. Terima kasih. Selamat bertemu di tutorial selanjutnya.